Aku belajar adab budi pekerti selama 30 tahun dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Orang-orang saleh akan belajar adab terlebih dahulu, baru kemudian mencari ilmu. Abdullah bin Mubarak. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Puji Podcast dan tentunya masih ada Pujiati di sini. Di podcast kali ini akan membahas sebuah tema yang menarik nih, yaitu bersinergi memajukan pendidikan menuju peradaban muslim yang gemilang. Pendidikan merupakan bidang yang paling strategis untuk mewujudkan peradaban yang gemilang nih, tak terkecuali peradaban muslim. Namun bisa kita ketahui bahwa generasi milenial saat ini telah mengalami krisis moral. Perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi selain dapat memberikan dampak positif juga berdampak negatif yang akan menimbulkan moral yang terbelakang. Misalnya dari berbagai kalangan dan usia, banyak yang melakukan aksi-aksi bertentangan dengan aturan kesusilaan dan keagamaan, seperti maraknya bullying, tawuran, penipuan, pembunuhan, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya adab dan pendidikan karakter bagi generasi muda. Oleh karena itu, untuk mencapai peradaban muslim yang gemilang, hal yang penting dan seharusnya lebih ditekankan saat ini adalah pendidikan adab. Dikutip dari Wikipedia, kata adab berarti norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Pendidikan adab memiliki peran yang sangat besar bagi para fisabilillah dalam menuntut ilmu. Pendidikan adab ini mampu membentuk karakter akhlak, budi pekerti, serta kehalusan sifat. Tentunya hal ini perlu diterapkan di samping pendidikan formal. Adab yang perlu diajarkan kepada generasi setidaknya ada 3 adab. Yang pertama yaitu adab kepada Allah. Kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya memiliki sikap yang pantas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keberadaan kita di hadapannya adalah sebagai seorang hamba. Nah, pendidikan adab kepada Allah yang dapat diajarkan kepada generasi muda salah satunya dengan mengajarkan adab beribadah. Orang tua maupun guru sebagai pengajar diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada generasi untuk ikhlas beribadah karena Allah, tidak berbuat syirik dan zolim, selalu bertawakal serta bersyukur atas segala nikmat dari Allah kepada kita. Adab yang kedua yaitu mengajarkan adab kepada orang tua. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan setelah diperintahkan untuk menyembah Allah, manusia juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya atau kedua orang tuanya. Mengajarkan generasi mengenai adab kepada orang tua bisa dengan mengajarkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya, bersikap serta bertutur kata yang baik, santun dan mulia, tidak berkata kasar dan membentaknya, serta menghormati orang tua. Adab kepada orang tua ini penting diketahui seorang anak agar mampu menjadi orang saleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah teman-teman, adab yang ketiga yaitu adab kepada orang lain. Selain kepada Allah dan orang tua, kita juga dianjurkan untuk memiliki adab kepada orang lain. Adab terhadap orang lain bisa diajarkan melalui berbagai sikap, yaitu saling membantu jika ada yang membutuhkan, selalu membawa kebaikan dalam pergaulan, serta selalu menghargai orang lain terutama dalam hal berpendapat. Nah teman-teman, betapa pentingnya pendidikan adab atau akhlak yang perlu diajarkan kepada generasi sedari dini. Jadikanlah kedua hal yaitu adab dan ilmu sebagai satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Oke, jadi kesimpulannya untuk menuju generasi muslim yang gemilang, selain pendidikan formal juga perlu ditekankan pendidikan adab bagi generasi. Sebab generasi yang dibutuhkan saat ini bukan generasi yang mahir dalam akademik tetapi miskin adab, melainkan generasi yang dibutuhkan adalah generasi yang mahir akademik serta kaya akhlak dan adab. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan bagaimana ilmu kehidupan dan ilmu agama haruslah saling seimbang. Dengan begitu diharapkan akan terbentuk generasi yang unggul dan bermartabat yang akan membawa peradaban muslim menuju peradaban yang gemilang. Baiklah, saya Pujiati mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast saya.
Semoga sedikit ilmu dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit undur diri, selamat beraktivitas. Semoga harinya menyenangkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.